السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar senantiasa melimpahkan rahmat bagi kita semua dan keluarga kita serta kaum muslimin, menjaga kita di atas hidayahnya, memberikan kekuatan bagi kita semua agar istiqamah di atas agamanya. Dan kita memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar menjadikan setiap amal soleh, amal kebaikan yang kita lakukan sebagai timbangan kebaikan bagi kita semua di yaumil akhir nanti. Allahumma amin. Akan kita lanjutkan pembahasan tafsir juz'il amma, tafsir juz 30 atau tafsir juz'il 30 min kitabit tashil li ta'wil tanzil. Wasala darsuna fi bayani au fi tafsiri suratil infitar. Pelajaran kita telah sampai kepada penjelasan ataupun tafsir dari surat Al-Infitar. Ya, surat Al-Infitar. Al-Infitar ini merupakan masdar dari tasrif infatara yanfatiru infitaron. Ini diambil masdarnya infitar, al-infitar. Karena di awal ayat akan kita dapati fi'il tersebut. Di awal ayat kita dapati fi'il infatara ala wazni infa'ala, mengikuti wazan infa'ala. Dan di mana makna daripada al-infitar ini mengandung makna ya pecah, hancur dan yang semisalnya, pembuka. Aslinya dari fatara. Aslinya dari fatara. Fatara itu bisa bermakna membuka sesuatu, yang memulai sesuatu. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan fataras samawati. Fataras samawati wal ard. Fatirus samawati isim fa'ilnya atau fataras samawati. Dimasukkan ke fi'il, diikutkan ke wazan. Ya, infatara sehingga dia mengandung makna syaqqa. Fatara syaqqa. Ini sesuatu yang terbuka, terpecah, terbelah. Itu makna-makna yang terkandung dari al-infitar, dan itu penamaan dari surat yang akan kita bahas, suratul infitar. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Akan kita lihat penjelasan yang akan disampaikan oleh penulis di sini dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Beliau membahas di awal surat Al-Infitar ini 5 ayat pertama yang akan menjadi pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah Allah Tabaraka wa Ta'ala pertemukan kita kembali di majelis ilmu yang mulia ini.
Taib. Qala Allah Ta'ala ba'dama a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu intatharat wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'thirat alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ini 5 ayat yang akan kita bahas ataupun yang akan disampaikan, yang akan dijelaskan oleh al-muallif di sini, Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah. Beliau mencantumkan pertama sekali dalam pembahasan ataupun tafsir surat Al-Infitar ini 5 ayat pertama yang sudah kita bacakan tadi. Kemudian kita akan membacakan terlebih dahulu satu persatu ayat dari awal surat Al-Infitar ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idzas samaa'u fatarat." Nanti di bawah juga akan ada beberapa kalimat yang beliau jelaskan, tapi tidak kesemuanya. Kita akan melihat satu persatu untuk menambah keilmuan dan menambah perbendaharaan keilmuan antum berkenaan dengan bahasa Arab. Idzas samaa'u fatarat. Idza, ya, telah berlalu penjelasannya, beberapa kali sudah kita jelaskan. Apa itu idza? Idzas samaa'u fatarat. Idza di sini apa? Dzarfiyah. Ya. Dzarfiyah syartiyah ghairu jazimah. Dia mengandung makna dzaraf. Ini mengandung keterangan waktu. Zarf itu maksudnya keterangan waktu atau keterangan tempat. Ada zarfuz zaman, ada zarful makan. Dalam bahasa Arab ada yang namanya keterangan waktu, ada keterangan tempat. Keterangan waktu seperti yaum, usbu', ams, ghadan, ya, dan seterusnya, keterangan-keterangan waktu. Itu namanya zarfuz zaman, keterangan waktu. Dalam bahasa Arab ada seperti itu. Ya, dalam bahasa Indonesia juga ada, dalam bahasa Arab juga ada seperti itu, keterangan waktu. Ams, kemarin, amsi, ghadan, yaum, usbu', sanah, ya, tahun, syahr, dan seterusnya. Nah, ini keterangan-keterangan waktu. Idza ini masuk kepada dzarfiyah, tapi dia dzarfiyah syartiyah. Dzarfiyah namun bermakna syarat. Ya, bermakna syarat yang tidak menjazmkan, maksudnya tidak membuat majzum fi'il setelahnya kalau sekiranya dia menggunakan fi'il. Karena terkadang dia setelah idza terkadang fi'il, terkadang isim. Ada juga zarful makan, ya, ada keterangan tempat. Dalam bahasa Arab itu ada istilah keterangan tempat. Keterangan tempat, ya, ini keterangan tempat seperti di atas, fauq. Ini zarf, fauq, di atas. Ya, tahat, di bawah, qudam, depan, amam, wara, khalfa, dan seterusnya. Itu keterangan-keterangan tempat, dzaraf. 6, jelas ini. Idza sama, maka apabila, ya, idza sama ini berkaitan dengan tempat. Idza sama, langit, ya, ini tempat yang berada di atas kita. Apabila langit, idza sama infatarat, ya, infatarat taknya di situ adalah tanda bahwa sebelumnya isimnya tersebut disifati dengan muannats. Makanya dia menggunakan tak. Aslinya taknya itu enggak ada. Taknya itu tidak ada. Adanya tak taknis itu sebagai, ya, qarinah, tanda bahwa, ya, fa'il yang ada di dalam fi'il tersebut kembali kepada isim sebelumnya, yang mana isim sebelumnya adalah jenis perempuan. Langit dimasukkan dalam nau' muannats, jenis perempuan, atau sering disebut dengan muannats yang majazi, ya, muannats yang majazi, seperti saburah, ya, saburah, saburatun, papan tulis yang dia ada tanda-tanda wanitanya, sa'atun, jam, mirwahatun,
Ya, misalnya al-mirwahatu infatarat. Kan begitu. Infatarat. Kipas angin pecah, hancur. Contohnya seperti itu. Taib. Yang dia majasi ataupun yang hakiki. Hakiki itu maksudnya benar-benar perempuan atau hewan. Benar-benar dia manusia atau hewan. Idza sama'un fatarat. Infatarat dari sinilah diambil penamaan infitar. Wallahu a'lamu bissawab. Ya. Al-infitar dari masdar infatarat. Infatara apa tulisnya? Infatara yanfatiru infitar. Infa'ala yanfa'ilu infi'al, mengikuti wazan itu. Ya. Itu rumusnya. Infa'ala itu rumusnya. Ada banyak fi'il yang 3 huruf dimasukkan ke wazan infa'ala. Salah satunya fi'il fatara dimasukkan ke wazan infa'ala. Jadi infatara, infitar. Apabila langit telah terpecah, infatara. Nanti akan dijelaskan juga oleh beliau di sini. Di bawahnya itu ada makna infatara atau infatarat. Apabila langit telah terbelah atau terpecah. Kemudian berikutnya wa idzal kawakibu intasarat. Dan apabila sama idza, ini zarfiyah syartiyah ghairu jazimah. Wa idza al kawakibu bintang-bintang, jamak dari kaukabun, jamak dari kawakibu, bintang-bintang, nama lain dari bintang-bintang. Yang dikenalkan nama bintang apa? Najmun atau nujum. Apalagi nama bintang yang lain? Apa nama bintang yang lain? Baru kemarin kita bahas. Wala uqsimu bil khunnas. Ya, al-jawari, al-kunnas itu nama-nama bintang disesuaikan dengan perbuatannya. Bintang yang terlempar, terhambur atau balik lagi ke tempatnya. Masih lupa? Masih lupa kan? Iya, kan bintang yang kita bahas kemarin itu ya. La uqsimu bil khunnas, al-jawar, al-kunnas, al-jawar, ya ini yang dia yajri, mutar balik lagi. Al-kunnas, ya ini bintang-bintang yang apa? Al-kunnas. Merujuk lagi. Bahkan itu istilahnya istilah nama-nama bintang ya. Kunnas jamak dari kanis. Khunnas jamak dari khanis. Ya, bintang-bintang menunjukkan banyak bintang. Taib. Jadi banyak perbendaharaan bahasa Arab antum gitu maksudnya. Dengan ayat-ayat yang ada dalam juz 30, minimalnya di juz 30. Jadi kita tahu saat kita membaca Al-Qur'an atau saat ada yang membaca Al-Qur'an, walaupun tidak secara sempurna kita faham, tapi minimalnya satu persatu udah faham. Oh ini bintang yang pernah, ya ini jenis bintang ini. Jadi fokus dengan apa? Dengan sholat, nggak fokus dengan usaha di luar, dengan urusan-urusan di luar sholat. Karena syaitan itu kan berusaha mengingatkan kita agar teringat dengan masalah-masalah di luar sholat. Ya, seperti itu. Taib. Wa idzal kawakibu intasara, dan apabila bintang-bintang itu intasara, ini juga taknya itu tak taknis, tak menunjukkan perempuan, taknis muannas. Ya, intasara aslinya apa? Intasara. Nanti akan dijelaskan juga oleh beliau di bawah. Apa itu intasara? Ini apabila bintang-bintang itu bertebaran, mencar, berjatuhan atau bertebaran, berserakan. Ya, itu intasar. Intasar itu sama maknanya juga dengan nanti ya tafarraq. Taib. Berikutnya wa idza al-biharu fujirat. Wa idza sama idza al-bihar. Apa itu al-bihar? Jamak dari bahrun. Kalau orang Indonesia kan untuk menunjukkan banyak dengan diulangi lagi. Ya, laut. Ya, rumah. Kalau dalam bahasa Arab enggak begitu.
Jadi tidak perlu antum ingin menunjukkan banyak, misalnya, wah, hunaka bahrun, enggak. Cukup dengan menggunakan jamaknya saja. Apa itu? Bihar. Biharun. Ya, jamak dari bahrun, laut, bihar. Ini banyak lautan. Wa idzal bihar fujirat. Fujirat juga akan dijelaskan nanti insyaallah di tabel di bawah itu. Ya, dari kata ataupun dari fi'il fajjaro. Fajjaro maknanya juga banyak ini fajjaro. Ya, yufajjir bisa meledakkan. Fajjir itu bisa meledakkan. Ya, artinya membuat sesuatu itu memecah. Makanya fajar shadiq. Kenapa? Karena cahayanya memecah. Ya, fajar kadzib atau fajar shadiq. Cahayanya itu memecah. Ya, yufajjir, ya ini memecahkan atau semakna dengan itu. Nah, apabila lautan itu fujirat, dipecahkan, diluapkan. Nanti kita lihat tafsirannya. Karena dia sebuah kata kerja yang bisa dibawa kepada beberapa makna. Taib. Makanya di sana butuh tafsir. Jadi para ulama menempuh dengan jalan tafsir, menafsirkan, tidak sebatas lughatan saja, tidak secara bahasa Arab saja. Tapi minimalnya kita tahu apa makna dasarnya dan boleh kita gunakan yufajjir. Ya, fajjara yufajjiru. Misalnya antum ingin mengatakan gimana mengungkapkan, ya, ledakkan bom itu misalnya. Tapi kita bukan kelompok ngebom-ngebom ya. Misalnya fajjir al-qunbulah, fajjiril qunbulah, boleh. Qunbulah, granat atau bom. Fajjir atau pecahkan sesuatu misalnya. Fajjir al-qub. Fajjir al-qub. Boleh digunakan itu. Taib. Wa idzal biharu fujirat. Kemudian berikutnya wa idza al-quburu bu'thirat. Dan apabila al-qubur ini juga jamak dari qabrun. Ada qabrun jamaknya kubur, ada maqbaratun jamaknya maqabir. Dan kedua-duanya bermakna apa? Kuburan. Baik kuburan yang kita saksikan dengan pandangan mata kita, itu juga namanya kubur. Maqbarah, maqabir atau qabrun atau kubur. Ada juga istilah kubur atau maqabir ini yang dimaksud adalah barzakh. Yang dimaksud apa? Barzakh. Kadang kubur dalam penggunaan Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi, kadang beliau menyebutkan kubur, azab kubur, ya kan? Adzabul qabri, adzabul kubur, nikmatul kubur, kenikmatan kubur, fitnah kubur. Bukanlah yang dimaksud secara zahir kemudian kita bersembunyi di balik dinding kuburan orang bisa kita dengar kejadian itu, enggak. Tapi yang dimaksud udah masuk kepada alam barzakh, alam gaib yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita. Itulah barzakh, di mana tidak setiap orang yang meninggal dunia di muka bumi ini, tidak setiap orang dikuburkan di tanah seperti proses penguburan yang lazimnya dilakukan oleh kaum muslimin ataupun manusia. Tidak semua orang yang meninggal dunia seperti itu. Ada orang-orang yang meninggal dunia enggak dikuburkan. Dia meninggal dunia kemudian hancur di atas udara. Ada enggak yang seperti itu? Ada. Seperti orang-orang yang mengendarai kendaraan udara kemudian hancur di udara jadi debu, hancur enggak tahu kemana. Nah, ini kan enggak dikuburkan. Tapi setiap orang yang meninggal dunia masuk alam barzakh. Dia tidak akan terlepas dari semua yang dikabarkan oleh Nabi tentang alam kubur atau barzakh. Dia ditanya, bukan berarti wah dia meninggalnya meledak misalnya, berarti enggak ditanya dong, enggak didudukkan, semua dapat. Setiap manusia yang meninggal dunia semua akan mengalami apa yang diceritakan oleh Nabi tentang kejadian-kejadian setelah kematian. Tapi yang diceritakan beliau itu secara umum adalah kejadian yang secara normal terjadi. Ya, meninggal, dimandikan, didoakan, kemudian diantarkan saudaranya, dikuburkan.
Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam menceritakan begitu normalnya, begitu tata caranya. Tapi di luar itu tetap dia mendapatkan fitnah-fitnah di alam kubur, nikmat kubur, azab kubur, pertanyaan demi pertanyaan itu tetap ada. Nah, ini sebagai bukti wa idzal quburu bu'tsirat, dan apabila kuburan-kuburan itu bu'tsirat, dibongkar, dihamburkan. Ba'tsara itu artinya menghambur-hamburkan juga. La tub'atsir misalnya, la tub'atsirul lu'bah. Jangan kau, misalnya ngomong sama anak-anak gitu ya, la tub'atsirul lu'bah. Jangan menghambur-hamburkan apa? Mainan misalnya. La tub'atsiruz zabalah. Jangan kau serak-serakkan sampah ya, zabalah. Baik, itu makna ba'tsara yub'atsiru. Kemudian dimajhulkan. Ini tadi rata-rata dimajhulkan ya. Dari fujirat tadi sudah dimajhulkan. Wa idzal quburu bu'tsirat, dan apabila kuburan-kuburan itu dibongkar maksudnya, kemudian diserakkan, dihamburkan. Ba'tsara. Baik. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Maka nafs, jiwa pada waktu itu akan mengetahui, alima, ya'lamu. Jadi jiwa pada hari itu, ya ini pada hari dibongkarnya, dikeluarkannya manusia dari kuburnya, mereka bangkit dari alam kubur, ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti disebutkan dalam banyak hadis tentang keluarnya manusia, kemudian mereka dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan, ya, dan seterusnya seperti yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idzal qubur bu'tsirat alimat nafsun, maka jiwa akan mengetahui ma qaddamat wa akharat, apa yang telah dia dahului dan apa yang telah dia akhirkan. Nah, ini apa maknanya, nanti akan kita lihat penjelasan beliau. Apa maknanya? Setiap jiwa akan mengetahui ma qaddamat, ya, wa ma akharat. Dia akan mengetahui apa yang sudah dia dahului dan apa yang sudah dia akhirkan. Apa maknanya? Akhara itu kan mengakhirkan. Ya. Misalnya seorang mengatakan, ya, uakhiru wajibati al-fatur misalnya. Ya, uakhirul fatur. Saya mengakhirkan sarapan misalnya. Misalnya sarapan saya akhirkan. Uakhirul ghada hatta al-masa. Aku mengakhirkan makan siang nanti di sore hari misalnya. Itu akhar. Ya. Mengakhirkan, melambatkan. Nah, ini apa maknanya? Jiwa akan mengetahui apa yang sudah dia dahului dan apa yang sudah dia akhirkan. Taib. Kita lihat di sini kata beliau, soal itu tadi kita mencoba untuk melihat satu persatu, kalimat per kalimat yang terdapat dalam awal surat Al-Infitar, dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. As-su'al, pertanyaan, uzkur ma'na kullin mimma yali. Sebutkan makna masing-masing dari kalimat berikut ini. Infatarat, intasarat, fujirat, bu'sirat. Apa makna infatarat? Apa makna intasarat? Apa makna fujirat atau bu'sirat? Al-jawab, kata beliau, al-kalimah maknaha. Kalimat infatarat yakni apa? Tasyaqqaqat. Tasyaqqaq itu juga terobek-robek, ya, robek, pecah. Ini makna syaqqa, mashquq, retak, ya, itu ya, pecah. Itu semakna, itu bisa dibawakan ke sana semua. Jadi infatarat artinya tasyaqqaqat. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antara dalil yang menunjukkan makna infatarat, maknanya adalah tasyaqqaqat, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya firman Allah taala dalam surat Al-Mulk ayat yang ketiga, hal tara min futur, ya, hal tara min futur, apakah engkau melihat, ya, keretakan. Maksudnya di sana ada retak, langit itu di sini ada retaknya, enggak ada. Kalian tidak akan mendapati pada penciptaan langit itu ada retak-retak, enggak ada. Ya, ada celah-celah. Ya, futur di sini yang dimaksud futur, bukan fatur ya. Fatur itu sarapan pagi, pembuka, makanan pembuka maksudnya. Makanya tadi kita katakan fatoro itu maknanya bisa membuka sesuatu. Seperti seorang mengatakan fatarun nabat, berarti apa? Dia membuka lahan baru.
Ya, dia membuka lahan baru dengan cara apa? Dipecah-pecah tanahnya, digarap. Nah, itu dia. Ya, al-fallah fataran nabat misalnya. Al-fallah fataran nabat. Petani itu membuka lahan baru dengan cara dipecah-pecah tanahnya. Apa istilahnya? Dibajak. Ya, nanti bajak laut nanti, paham enggak ya? Digarap. Nah, itu ya, dibelah-belah tanahnya. Nah, itu dia makna fatara. Makna fatara itu bisa bermakna membuka sesuatu, membelah sesuatu, itu makna fatara. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya fataras samawati atau fatirus samawati. Dia pembuka pertama. Enggak ada sebelumnya yang menciptakan langit dan bumi yang semisal Allah, enggak ada. Kemudian Allah taala ikut-ikutan, enggak ada. Ya, dia yang pertama kali ya menciptakan, dan belum ada sebelumnya ada makhluk berbentuk seperti langit atau ada makhluk berbentuk seperti bumi, sebelumnya enggak ada. Allah yang pertama kali ciptakan langit seperti itu. Nah, makanya Allah taala menyebutkan dalam surah Al-Mulk, hal tara min futur. Jadi fatur dari asal fiil yang sama. Tapi ketika dia berbeda harokat, demikian bahasa Arab. Bisa berbeda makna. Fatur dan futur. Kalau futur dengan didommahkan fa-nya itu mengandung makna pecah, retak. Tapi fatur dengan difathahkan itu mengandung makna mengawali. Makanya dikatakan fatur. Ayah, fadhal al-fatur saja. Ya, tanawulul fatur. Tanawulul fatur. Maksudnya apa? Sarapan pagi. Yaitu makanan pembuka. Demikian juga ketika seorang tidak makan dari subuh sampai maghrib, maka perbuatan makan setelah maghrib tadi dikatakan apa? Apa dikatakan? Hah? Orang puasa nggak makan dari pagi, dari subuh dia nggak makan sengaja sampai maghrib, masuk maghrib, kemudian dia makan. Apa namanya? Iftar. Dari fatoro kemudian aftoro. Iftarun. Aftara yuftiru iftarun. Nah, itu biar antum tahu kenapa iftar. Kenapa iftar itu dia dianggap membuka makanan, di mana sebelumnya dia sudah berjam-jam tidak makan. Demikian juga malam, kan seorang tidur enggak makan, masa sambil tidur makan, kan enggak. Dia panjang enggak makan karena tidur. Kemudian di pagi hari dia memulai lagi makannya, dikatakan fatur. Paham? Ini pecahan-pecahan kalimat di dalam bahasa Arab, penggunaan bahasa Arab seperti itu. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, paling enak itu belajar bahasa Arab. Kenapa? Dapat satu aja antum bisa gunakan dengan banyak. Fatoro aja pegangi udah. Mau tafattara, aftara, fattara, ya, infatara, maknanya hampir mirip. Nah, enak kan? Enak, makanya belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab enak. Dapat satu aja antum, maka bisa menggunakan banyak. Ya, satu aja berarti satu aja. Antum seperti orang Arab. Satu aja. Fatara, infatara, infitar, iftar. Sebetulnya gitu ya. Mirip sudah kayak bahasa sudah orang Arab seperti itu. Banyak sekali. Jadi sudah berapa? Iftar, futur, fatur, infitar, aftara, yuftir, belum lagi yang lainnya ya. Fatirun ya, fatara, afturu. Nah, itu dia ya maknanya. Jadi hal tara min futur, apakah engkau melihat di sana pada langit itu ada retak-retaknya? Enggak ada. Benar-benar rapat padat. Itulah dia langit ciptaan Allah tabaraka wa taala. Jelas ya? Makanya di sini Allah mengatakan idas samaa'u fatarat, apabila langit itu infitor, pecah. Retak-retak, berhamburan, retak pecah. Yang mana sebelumnya dia sangat kokoh, kuat, rapat, padat, sehingga enggak bisa ditembus oleh makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan dari penduduk langit sekalipun, mereka tidak bisa masuk dari celah-celah langit. Mereka keluar masuknya dari mana? Dari pintu-pintu langit. Karena langit itu punya pintu. Abwabus sama. Dalam beberapa hadis Nabi mengatakan abwabus sama, pintu-pintu langit. Jadi setiap langit itu ada pintunya. Ada pintunya. Dan makhluk itu harus melewati pintunya kalau mau masuk. Demikian juga malaikah yang merupakan ahlus sama, merupakan penduduk langit. Mereka tidak bisa memecahkan ya langit-langit tadi kemudian masuk dari celah-celahnya nembus ke sini, nggak bisa. Mereka naik turunnya itu melalui apa? Pintu-pintu langit. Taib.
Kemudian intatharat. Intatharat. Apa itu intatharat? Maknanya adalah tasaqata atau tasaqatat wa tafarraqat. Makna intatharat adalah tasaqat. Tasaqat itu dari kata saqata. Nah, ini juga kan. Saqata antum pegangi udah banyak, nanti antum bisa menguasai. Antum bisa menguasai banyak isim ataupun fi'il dengan saqata, yasqutu. Apa artinya? Jatuh. Ya, saqata yasqutu. Ya. Artinya jatuh. Bisa antum tambahkan alif, asqata yusqitu, menjatuhkan. Ya kan begitu. Bisa juga antum gunakan tasaqata. Tasaqata ini maksudnya apa? Berjatuhan. Nah, gitu dia. Jatuh, menjatuhkan, berjatuhan. Nah, itu ada fi'il. Tapi huruf-huruf asalnya itu tetap sama. Ada sin, ada qaf, ada to, sa, ko, to. Nah, itu makna sana. Baik. Itu makna intatharat. Wa idal kawakibun tatharat. Dan apabila bintang-bintang itu intatharo, apa itu? Berjatuhan maknanya. Atau maknanya bisa juga tafarraq, berserakan. Tafarraq itu maksudnya berpisah satu dan yang lainnya. Harusnya bintang itu berdekatan, lari ke sana, ke sana. Ada yang jatuh ke bawah, ke atas, kemudian berhamburan. Itu maknanya intathara. Jelas ya? Itu intathara. Kemudian masuk kepada makna fujirat. Apa itu fujirat? Dengan dimajhulkan fi'ilnya, aslinya fajjara, tapi dimajhulkan fujirat. Dan apabila lautan difujir, diluapkan, bisa makna diluapkan atau diledakkan, kan gitu ya, fujira, didas, pecah lautan-lautan itu, meluap. Nah, ini kita lihat apa tafsirannya. Kata beliau, makna fujirat, fujira ba'duha fi ba'din. Sebagian air laut itu yakni akan digabungkan pada sebagian yang lain. Jadi tumpah, ditumpahkan. Jadi sebagian laut itu masuk kepada laut yang lainnya. Air laut yang satu ini masuk ke air laut yang lainnya. Nah, itu dia. Air laut ini kemudian nimpa air laut yang lainnya, seperti itu. Itu makna fujira. Jadi diluapkan. Makanya kata beliau sini fujirat yani fujira ba'duha fi ba'din. Famala'at jami'an. Sehingga semuanya penuh. Luapkan jadi penuh. Ini penuh, ini penuh. Guncang. Baik. Atau ada yang mengatakan fujira malihuha fi azbiha wa azbuha fi malihiha. Ataupun ada yang mengatakan makna fujirat al-bihar di sini fujirat yakni air yang asinnya itu bercampur atau dicampur dengan yang tawarnya, yang tawar dicampur sama asinnya. Nah, itu dia. Kan ada laut tawar kan? Ada enggak deh seperti lautan? Ya, ada enggak laut tawar? Antum pernah dapati laut tawar? Laut, air laut tapi air rasanya tawar, enggak asin. Enggak pernah dapat. Kasihan betul nanti. Kampungku ada. Ya, ada laut itu tapi rasanya enggak asin. Tawar gitu. Tapi seperti laut, orang bilang laut tawar. Ya. Kadang juga di lautan itu ada dia pemisah kan begitu ya? Ada pemisah. Yang ini asin, yang ini tawar, enggak bercampur, ada pemisahnya. Nah, maka di antara sebagian tafsir menyebutkan wa idzal biharu fujirat, tercampur antara air laut yang asin tadi sama yang tawar itu sudah tercampur-campur. Yang air yang tawar kecampur ke asin, asin campur ke tawar, nah seperti itu. Baik. Ataupun ada yang mengatakan wa uzilal barzakhu alladzi kana bainaha. Ataupun barzakh, pembatas yang membatasi laut tadi antara air tawar dengan air yang asin itu sudah enggak ada lagi pembatasnya. Karena laut itu juga Allah Ta'ala batasi sehingga yang asin tetap terjaga asin. Enggak larut dengan banyaknya air tawar yang masuk dari sungai-sungai, kan airnya tawar itu kan? Dari sungai yang mengalir ke sana kemudian masuk ke lautan, enggak menyebabkan laut itu menjadi tawar. Demikian juga air laut tadi yang masuk ke sungai-sungai tidak menyebabkan sungai menjadi asin. Jadi apa? Ada barzakh. Kenapa? Karena makna bahasa lughatan barzakh artinya apa?
pemisah. Makanya dikatakan alam barzah. Kenapa? Alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Seorang yang meninggal dunia, maka dia di alam barzah, dia tidak bisa mundur ke belakang ke dunia mendatangi orang yang masih hidup, apalagi colek-colek dan nakut-nakuti, itu nggak bisa. Itu orang yang sudah di barzah. Orang yang sudah di barzah tidak bisa balik lagi ke dunia, ya. Kemudian gangguin orang yang masih hidup di dunia. Nakut-nakuti, wow, itu setan ya, nakut-nakut. Dia juga nggak bisa mendahului, kemudian dia masuk ke akhirat. Saya mau duluan ditimbang, kata dia, nggak bisa. Saya mau duluan ditimbang, saya mau duluan dihisab, nggak bisa. Dia nunggu. Itu namanya barzah. Barzah itu pembatas yang membatasi, dia hidup dibatasi, pembatas antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, demikian juga di lautan itu ada barzakh. Itu antum dapati dalam surat Ar-Rahman ayat 20. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara keduanya ada barzakh yang tidak melampaui batas. Tidak bagi maksudnya melampaui batas. Jadi sama-sama ketahan, sama-sama ya terjaga. Tawar ya tetap dia tawar, asin tetap asin, enggak tiba-tiba laut ini berubah. Kenapa? Karena air yang masuk dari sungai-sungai menyebabkan laut ini jadi tawar, hilang asinnya. Enggak. Allah Ta'ala memberikan barzakh di sana, pembatas. Wa minal ulama iman qala, di antara para ulama ada yang berkata fujirat. Makna fujirat artinya apa? Zahaba ma'uha, hilang airnya. Wa idal biharu fujirat, dan apabila laut-laut itu ya diluapkan sehingga hilang airnya, enggak tahu kemana. Ya, fujirat maksudnya dihilangkan airnya, jadi hilang. Wal awal aula, namun kata beliau tafsiran yang pertama itu yang lebih utama, kata beliau. Maksudnya yang lebih kuat, yang lebih rajih. Mana tafsiran yang pertama? Yakni fujjira ba'duha fi ba'din. Laut yang ini tumpah airnya ke laut yang lainnya, diluapkan. Ini tumpah nimpa sehingga malaat, penuh semuanya laut. Baik, seperti itu. Itu yang lebih utama tafsirannya, kata beliau. Wallahu a'lam. Baik, kemudian terakhir kalimat bu'thirat. Apa itu bu'thirat? Yakni uthirat. Asaro yusiru, itu juga bermakna menghamburkan, menyerak-nyerakkan. Yakni bu'thirat diserak-serakkan, dihamburkan. Wa qullibat. Qullibat itu maksudnya dibalikkan, yang di bawah ditaruh di atas. Itu makna bu'thirat. Bu'thirat artinya apa? Bagian yang bawah diletakkan di atas. Ya, qallib, makanya kan qallib maksudnya bolak-balik. Nah, itu makna bu'thirat. Bu'thirat ini qullibat. Dibalikkan, apa yang di bawah, yang tertanam di bawah tanah itu diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala mampu untuk menjadikan tulang belulang yang sudah hancur kemudian hidup kembali. Jadi itu banyak ayatnya yang banyak diingkari oleh orang-orang kafir. Banyak diingkari oleh orang-orang kafir. Itu dia akan dikeluarkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari manusia yang pertama. Dari Adam alaihissalam ataupun kaum setelahnya, dari kaumnya Nabi Nuh dan seterusnya, orang-orang yang dulu yang sudah ketanam, ketimpa kan nggak tahu sudah berapa manusia yang dikubur di bawah tanah ini. Ada berapa manusia? Kita juga nggak tahu ini di sini dulu adakah yang ditanam di sini juga? Ada banyak manusia yang ditanam. Karena banyak manusia yang sudah diciptakan oleh Allah dari masa Adam sampai hari ini, ada berapa? Nggak tahu. Allah Ta'ala yang lebih mengetahui jumlah manusia yang sudah tertanam di bawah ya bumi ini. Nah, itu semua dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bayangkan kalau sekiranya ya sesuatu yang sudah ditanam itu dikeluarkan lagi balik, muncul semuanya. Ya, muncul ke permukaan. Itu dia. Wa idzal quburu bu'thirat. Jadi katakan kubur. Apa yang tertanam di dalam tanah itu dikatakan dikubur. Ya, ini untuk menunjukkan bahwa memang benar kita kaum muslimin diperintahkan untuk membuat kuburan sebagai tempat menguburkan jenazah-jenazah kaum muslimin agar kita bisa melaksanakan sebagian dari syariat yang berkenaan dengan kematian dari saudara-saudara kita. Tapi bukan berarti
bukan berarti kita harus benar-benar ya menjadikan kuburan itu harus terus kubur dia itu nggak boleh hilang sama sekali, nggak boleh ditimpa. Karena sebagian orang memahami nggak boleh kuburan itu ditimpa sama yang lainnya. Ya boleh, ya boleh. Supaya apa? Supaya itu tadi, supaya jangan orang yang hidup tergusur sama orang yang meninggal dunia. Karena kan kita kan digusur sama orang yang udah meninggal dunia. Makin banyak lebar kuburannya, lebar kuburan. Akhirnya apa? Orang yang hidup disuruh geser. Ya, disuruh geser. Kalaulah sekiranya kuburan tersebut disusun dengan rapi, dijadwal, tanggal meninggalnya ada di data, sehingga orang yang meninggal nanti dilihat, oh ini sudah lama, udah 3 tahun, udah 4 tahun, ini udah hancur, sehingga keluarganya ditaruh lagi di situ, ditaruh lagi di situ, orang yang meninggal taruh di situ. Nah itu justru lebih menertibkan sehingga tidak terlalu melebar kuburannya. Ya. Makanya sebagian fitnah yang dituduhkan kepada Saudi Arabia, ya, contohnya pekuburan Baqi. Ya, kuburan Baqi. Kata mereka, itu pekuburan Baqi. Kenapa enggak luas-luas? Karena orang yang meninggal di sana yang bukan orang Arab itu dilempar ke laut, katanya kan fitnah. Ya, dilempar ke laut. Padahal dia tidak tahu di sana ya didata kuburan itu. Dia sudah lama, udah ini kemudian ditaruh lagi, dikuburkan lagi di sana. Tinggal dipinggirkan tulang belulangnya, ditaruh lagi jenazah di sana. Di kuburan yang sama. Nah, itu dia perjamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bu'thirat, uthirat wa qullibat. Ya, fastakhraja ma bidakhiliha, yakni fastukhrija ma bidakhiliha. Dikeluarkan apa yang di dalamnya, itu namanya bu'thirat. Jadi apa yang ada di dalam dibongkar, ditaruh di luar, diletakkan di bagian atas. Wa qullibat turabuha, ataupun dibalikkan tanahnya. Nah itu dia, bu'thirat itu bagian bawah diambil kemudian jadi di atas. Nah, itu namanya bu'thirat. Qullibat turabuha, turab tanahnya itu dibalikkan. Alladzi uhila 'alal amwat, yang telah ditimbun di atas mayit-mayit tadi. Wa ukhrijal mauta minha, dan dikeluarkan mayit-mayit tadi dari dalam tanah tersebut. Ya, uhila 'alal amwat, maksudnya tanah tadi kan ditimpakan gitu ya, ditanam sehingga orang yang meninggal dunia didesak oleh apa? Tanah, ditimpa oleh tanah. Nah, maka ini dibalikkan oleh Allah taala sehingga tanah tadi itu jadi di bawah, orang yang meninggal tadi Allah letakkan di atas. Nah, ini dibangkitkan namanya. Bangkit dari kubur. Itu para jemaah Allah Subhanahu wa taala beberapa kalimat yang beliau jelaskan pada awal tafsir surah Al-Infitar ini. Kemudian kita melihat beberapa penjelasan beliau di sini, tidak terlalu panjang insyaallah 5 ayat ini. As-soal, pertanyaan, limadza tanfatirus sama'u? Limadza tanfatirus sama'u? Kenapa langit itu infitor, pecah? Al-jawab, apa jawabnya? Tanfatiru li amrillahi azza wa jal wa li haibatillahi azza wa jal. Langit itu pecah karena perintah Allah dan karena hebatnya perintah Allah tadi, hebat. Jadi hebat ini ya hebat ya, heibah. Kehebatan Allah maksudnya, kebesarannya. Bahasa Arab ngikuti bahasa Indonesia kali ya. Hebat kita juga bilang hebat ya. Wah, hebat. Nah, antum enggak usah repot lagi nyari apa bahasa Arab hebat. Hebat juga. Heibatun. Hibatun. Ya. Jadi dia pecah karena perintah Allah, karena kebesaran Allah, karena kehebatan Allah. Wa tanfatiru linuzulil malaikati minha, atau dia terpecah karena banyaknya malaikat yang turun. Karena penduduk langit itu dihuni oleh para malaikat, dan malaikat dari penduduk langit itu Masya Allah banyak sekali, seperti yang pernah disaksikan oleh Nabi SAW pada saat Isra Mi'raj. Ada yang namanya Baitul Ma'mur, di mana di sana malaikat ya beribadah di sana. Ada jenis malaikat 70.000 malaikat, misalnya 70.000 malaikat beribadah di sana Baitul Ma'mur. Setelah itu mereka tidak akan kembali lagi dan masuk lagi 70.000 lagi. Kemudian berpindah lagi masuk yang lainnya, dan itu enggak kembali lagi. Berarti banyak sekali malaikat. Ya, kuasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang kuat seperti malaikat dan banyak. Nah,
Kata beliau, langit itu terpecah karena turunnya malaikat tadi yang begitu banyaknya. Pecah, namanya sudah pecah. Enggak dari pintu lagi, tapi dari pecahnya itu. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-Furqan ayat 25. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamam. Ya. Wa yauma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Dan pada hari langit itu pecah. Ya, bil ghumam, ya, ini karena hitam, ghumam. Wa nuzilal malaikatu tanzila, dan pada waktu itu malaikat turun dengan benar-benar turun. Jadi turun waktu itu malaikat turun. Kenapa? Langitnya udah pecah langitnya. Sementara mereka tinggal di langit, langitnya sudah pecah. Maka nuzilal malaikah tanzila, turun mereka setelah pecah itu, turun mereka semua. Ya, taib. Itu dia jawabannya. Jadi ini hikmahnya kata beliau, kenapa langit itu pecah? Karena perintah Allah. Yang kedua alasannya apa? Karena malaikat pada hari itu turun, yang begitu banyaknya turun. Jadi menyebabkan langit itu pun pecah. Soal pertanyaan yang berikutnya, limadha kurrirat kalimatu idza fi qawlihi idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu? Kenapa diulangi kalimat idza tadi? Nah, gitu ya. Kenapa diulangi? Jawab kata beliau, kurrirat, kalimat idza itu diulangi litahwilid dawahi al-mazkurah wa ta'dhimi sya'niha. Ya, ini untuk menimbulkan rasa takut dari musibah-musibah yang disebutkan. Tahwil itu menakut-nakuti. Tujuannya adalah untuk menimbulkan rasa takut dari dawahi. Dahiyah itu musibah, dawahi. Jadi untuk menimbulkan rasa takut kepada manusia, ya, karena musibah-musibah yang disebutkan itu. Jadi orang takut, manusia takut. Idzas samaa'un fatarat, ya Allah, astagfirullah, kan begitu ya. Pecah langit. Ya, idzas samaa'un fatarat wa idzal kawakib intazarat, bintang-bintang itu jatuh. Ya. Nah, kemudian seterusnya, wa idzal bihar fujirat, kemudian laut itu meluap masuk ke laut yang berikutnya, tumpah semuanya. Taib. Wa ta'dhimi sya'niha, tujuannya diulang-ulangi adalah untuk, ya, membesarkan masalah ini. Maksudnya supaya lebih menimbulkan rasa kepedulian, perhatian. Ta'dhimu sya'niha, ini perkara yang sangat azim, besar, ya, untuk menunjukkan besarnya perkara ini. Ini bukan perkara sepele dan bukan perkara yang seorang mengatakan gitu aja kok. Supaya tidak seorang mengatakan cuma seperti itu aja, paling ya pecah, biasa aja pecah, paling suaranya seperti bom saja. Nah, tidak. Ini benar-benar hancur dengan kehancuran yang besar. Taib. Kemudian berikutnya, soal kata beliau, pertanyaan, mal ladzi quddima wa ukhira fi qouli ta'ala alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Nah, ini yang kita katakan tadi. Apa yang dimaksud dengan didahului dan diakhirkan pada firman Allah Ta'ala, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat? Apa yang dimaksud? Bahwasanya jiwa itu akan tahu apa yang sudah dia dahului dan apa yang sudah dia akhirkan. Apa maksudnya? Apa yang diketahui oleh setiap jiwa, setiap kita, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia dahului dan apa yang telah dia akhirkan. Nah, ini apa tafsirannya? Al-jawab kata beliau, li ahlil ilmi fi dzalika aqwal. Para ulama dalam masalah ini ada beberapa pendapat. Pertama, ahaduha annal ladzi quddima huwal amalus salih alladzi amilathu nafs. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jiwa mendahului sesuatu, ya, dia akan mengetahui apa yang dia dahului, maksudnya amal soleh. Jiwa akan mengetahui apa yang telah dia dahului, maksudnya apa? Dia akan tahu tentang amal soleh yang telah dia lakukan. Nah, ini amal soleh saya, dia akan tahu. Bukan dia nggak tahu, mana amal soleh saya kok hilang, mana catatannya, enggak. Dia akan tahu setelah nanti dibangkitkan dari kubur, dia tahu. Nah, itu maksudnya kata beliau. Ya, ini pendapat yang pertama.
Bahwasanya setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia dahului, maksudnya amal soleh. Alladzi amilathu nafs, yang dilakukan oleh setiap jiwa. Setiap manusia melakukan amal soleh, nanti dia tahu, dia akan tahu itu. Alimat nafs, ma qaddamat. Walladzi ukhira huwa sunnah allati tarakatha ba'da mautiha yu'malu biha wa yadhhabu ajruha ilaiha. Dan makna akhirat, dan jiwa juga akan mengetahui apa yang dia akhirkan, maksudnya dia akan mengetahui kebiasaan-kebiasaan yang dia tinggalkan dan diamalkan oleh orang-orang. Dia tahu, oh ini amalan-amalanku setelah aku meninggal ternyata ada yang ngikutin. Nah, itu dia. Sehingga dia tahu, wah, pahalanya sampai sama saya. Saya dapat pahala, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Masya Allah, dapat lagi. Ini 10 yang melakukan, 10. Ada 10, ada 100 yang ikuti kamu, ada 1000 yang ikut kamu. Cering, cering, cering. Nah, ini ungkapan saya gitu ya. Sebagaimana kita dapat bonus dapat loh dari mana bonus ini? Bonus terus. Ternyata dia tahu. Ya, dia mengetahui nanti setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idal quburu bu'thirat, maka setiap jiwa akan tahu apa yang dia akhirkan. Maksudnya, kata para ulama, yang dia akhirkan setelah dia mati kan nggak tahu apa-apa. Setiap orang ketika dia meninggal dunia ya sudah terputus. Tapi nanti dia akan mengetahui ternyata ada amal soleh, ada pahala yang yadhabu ajruha ilaiha. Pahalanya akan datang kepadanya. Dari mana? Dari sunnah. Sunnah di sini maksudnya kebiasaan yang dia tinggalkan. Dan nanti yang paling banyak pahala, mendapatkan pahala dari perbuatan orang lain, yang paling banyak siapa dapatkan pahala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling banyak dapatnya, karena beliau yang pertama kali mengajarkan Islam. Beliau paling banyak. Ya, makanya pantaslah beliau nanti diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Sayyid Ibni Adam, sebagai pemimpinnya anak Adam pada hari kiamat, di mana orang-orang berbondong-bondong kepada Adam, kepada Nuh, kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa, semuanya nolak, sehingga mereka datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu hikmahnya kata para ulama, karena memang didapati beliau adalah nabi atau rasul yang paling banyak jumlah umatnya. Ya atau tidak? Beliau yang paling banyak jumlah umatnya itu beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya paling banyak jumlahnya. Sehingga beliau paling banyak mendapatkan pahala karena paling banyak umatnya. Dan semua umatnya yang baik-baik, yang saleh, yang ittiba kepada beliau, yang melakukan sunnah-sunnah beliau dapat pahalanya. Berapa sunnah yang sudah kita lakukan dari sunnah Nabi? Banyak atau tidak? Banyak sekali. Beliau dapat pahalanya. Makanya beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak juga umatnya, ya kan? Paling banyak juga dapat, ya otomatis paling banyak dapat pahalanya. Karena ada nabi, ada rasul yang umatnya itu cuma 1, 2, ada yang enggak ada umatnya, tapi beliau banyak, sawadun azim. Ya, hitam sampai seperti gerombolan hitam yang sangat banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dia makna yang pertama. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, bahwa setiap jiwa nanti akan mengetahui apa yang telah dia dahulukan, maksudnya apa yang telah dia lakukan dari segala perbuatan, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, nanti dia ketahui ini dia. Demikian juga wa akharat, dia mengetahui amalan-amalan atau pahala-pahala amalan yang mengalir kepadanya, yang itu dilakukan oleh orang lain, bukan dia yang lakukan, tapi dilakukan oleh orang lain. Dia udah meninggal dunia, dia akan tahu, oh ini pahala yang tetap mengalir atau dosa yang tetap mengalir kepadanya karena sebab perbuatan. Itu dia perjemahan Allah Subhanahu wa taala. Asani, pendapat yang kedua mengatakan annalladzi quddima huwal faraidu allati uddiyat walladzi ukhirat huwal faraidu allati duyiat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud qaddamat tadi, yang didahului oleh oleh setiap jiwa, yakni apa yang telah dia dahului dari kewajiban-kewajiban yang telah dia lakukan, dia akan tahu. Fardu, faraid itu maksudnya faridah, kewajiban-kewajiban yang telah dia lakukan semasa hidupnya, dia akan tahu. Demikian juga kewajiban-kewajiban yang dia lalaikan, dia pun akan tahu. Ya, itu makna ukhirat. Kata para ulama pendapat yang kedua, makna ukhirat, dia juga akan tahu kewajiban-kewajiban yang telah dia
lalaikan, yang telah dia tinggalkan, yang telah dia sia-siakan. Itu makna ukhirat atau akhirat tadi. Kemudian pendapat yang ketiga, ats-tsalisu wa huwa raji'un ila tsani. Pendapat yang ketiga juga kembali kepada pendapat yang kedua. Annal ladzi quddima huwal khairul ladzi umila wal ladzi ukhira huwal ma'asi. Ini hampir mirip seperti pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud alimat nafsun ma qaddamat, yakni dia akan mengetahui perbuatan-perbuatan baik khair yang pernah dia lakukan, ya, wa akharat, dia akan mengetahui perbuatan-perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan. Itu hampir mirip seperti pendapat yang kedua. Ini berbeda dengan pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama gimana? Ya, dia mengetahui amal soleh yang pernah dia lakukan atau amal secara umum yang pernah dia lakukan sebelum mati. Dia akan tahu pahala-pahalanya, dosa-dosanya, dia akan tahu. Wa akhirat, dia juga akan tahu pahala yang tetap mengalir kepadanya setelah mati, setelah meninggal dunia, atau dosa yang tetap mengalir kepadanya setelah meninggal. Ada dosa yang terus jalan, ada enggak? Ada. Ya, ada dosa yang tetap terus jalan. Hadisnya banyak itu ya, yang seperti sabda Nabi, man sanna ya sunnatan hasanah, itu ya. Cari hadisnya dulu, saya agak lupa hadisnya. Kita bacakan. Man sanna. Ya, ini seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim, mungkin ada dalam redaksi yang lainnya ya. Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'umila biha ba'dahu. Nah, perhatikan ini hadisnya, diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa yang melakukan satu sunnah yang baik fil Islam, dalam Islam. Maksudnya apa? Islam membenarkan perbuatan itu, kemudian dia lestarikan, dia contohkan sama orang-orang. Fa'umila biha ba'dahu, dan tetap diamalkan kebiasaan yang baik, amalan yang baik tadi, sunnah hasanah tadi tetap diamalkan ba'dahu, maksudnya setelah kematiannya. Kutiba lahu mithlu ajri man amila biha, maka akan dituliskan bagi orang tadi semisal pahala orang yang mengamalkannya setelah dia mati. Jadi dia dapat pahala juga. Orang yang mati tadi dapat pahala juga. Ya, itu dia. Wala yanqusu min ujurihim syai', dan tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala orang yang mengerjakan. Enggak. Nah, ini maksudnya, dia akan tahu. Jadi akhirat tadi dia akan tahu bahwasanya dia dapat pahala mengalir setelah dia meninggal, ternyata masih ada pahala yang mengalir, atau setelah dia meninggal ada dosa yang mengalir. Atau sebaliknya, kata beliau, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, siapa yang membiasakan, melestarikan di dalam Islam ini sebuah kebiasaan yang buruk, sebuah amalan yang buruk, fa'umila biha ba'dahu, sehingga diamalkan oleh orang-orang setelah meninggalnya, kutiba alaihi mithlu wizri man amila biha, maka akan dituliskan baginya semisal dosa orang yang tetap mengerjakannya, wala yanqusu min auzarihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang yang mengerjakan ya maksiat tadi ataupun sunnah sayyi'ah tadi. Jelas ya? Itu dia penguat dari tafsiran para ulama ini. Itu dari tafsiran yang pertama. Nah, di sini sehingga kata beliau di sini, waqtara Ibnu Jarir al-qaul al-awwal muayyidan lahu biqaulihi inna makhtarna al-qaul alladhi dzakarnahu lianna kullama amila al-abdu min khairin aw syarrin fahuwa mimma qaddamahu. Ibnu Jarir memilih pendapat yang pertama tadi, ya, qaulul awal. Dan ini penguatnya dikuatkan lagi dengan perkataan beliau, sesungguhnya kami memilih pendapat yang telah kami sebutkan, maksudnya pendapat yang pertama. Kenapa? Karena setiap hamba yang beramal dari amal kebaikan atau amal keburukan, maka itulah yang dimaksud dengan qaddamahu. Qaddamahu. Jadi yang dia dahulukan maksudnya apa? Setiap amal perbuatan
baik atau buruknya yang dia lakukan sebelum kematian, ini namanya apa? Nafsun qaddamat, jiwa yang mendahului perbuatan khair atau syarr. Ini kata beliau. Ya, wa anna ma dhayya'a min haqqillahi alaihi wa farrata fihi falam ya'malhu fahuwa mimma qaddama min syarrin wa laysa dzalika mimma akhara minal amal li'annal amala huwa ma amilahu. Ya, adapun perbuatan yang disia-siakan oleh seseorang dari hak Allah, dia sepelekan, tidak dia kerjakan, ya, fahuwa mimma qaddama minasyarr, maka ini termasuk perbuatan yang dia dahului tapi perbuatan keburukan. Paham ya? Perbuatan keburukan, qaddama juga. Jadi qaddama ini apa yang didahului oleh seorang dari perbuatan baik atau perbuatan buruk, itu maksud beliau di sini. Walaysa dzalika mimma akhara minal amal, dia tidak bisa dikatakan mengakhiri dari perbuatan buruk, tidak bisa diwakili dengan akharat. Paham ya? Akharat, karena tadi ada sebagian ulama yang mentafsirkan akharat adalah orang-orang yang mengerjakan perbuatan maksiat, kewajiban yang dilalaikan. Nah, ini enggak tepat dikatakan akharat, kata ya Al-Imam Ibnu Jarir. Tapi tetap dia masuk kepada kalimat apa? Qaddamat. Dia mendahului perbuatan baik ataukah buruk. Yang penting batasannya ya maut, itu sebelum kematian. Taib. Ya. Fa amma ma lam ya'malhu fa inna ma huwa sayyi'ah qaddamaha. Sesuatu yang tidak diamalkan dari kewajiban misalnya, maka ini adalah perbuatan buruk yang telah dia dahulukan. Falidzalika qulna, oleh karena itu kami katakan ma akharahu wa ma sannahu min sunnatin hasanah au sayyi'ah. Maka kami katakan makna ma akharat tadi, ma akhara adalah sunnah kebiasaan, baik itu sunnah yang baik, sunnah yang buruk yang telah dia tinggalkan. Mimma idza amila bihi al-amil kana lahu mislu ajril amil biha au wizr, ya, au wizrihi. Taib. Jadi itu dia makna akhara, kata beliau, adalah perbuatan-perbuatan yang dia tinggalkan setelah kematiannya, namun ada yang tetap mengerjakannya, ada orang-orang yang tetap mengikutinya. Maka apabila dia yang telah mendahului kemudian mencontohkan atau mengajarkan orang, maka tergantung apakah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Ini makna akhara, kata beliau. Ini makna akhara, yakni dia akan mendapatkan dan mengetahui apa yang terjadi setelah kematiannya dari sunnah-sunnah, kebiasaan, amal yang tetap diikuti oleh sebagian orang. Dia dapat pahala ataukah dia dapat dosa. Itu akan diketahui oleh setiap jiwa. Dan ini yang dirojihkan oleh beliau insyaallah, sebagaimana yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup mungkin sampai di sini dulu. Nah, masuk ke ayat yang ke-6, nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Hada minni, akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.